Iya, pemirsa, kita masuk di segmen terakhir di toko kita, masih bersama dengan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Pak Triawan Munaf. Pak Triawan Munaf, oke, tadi sudah dibahas bagaimana tadi mekanisme, kemudian juga ekosistem PR-PR dari Badan Ekonomi Kreatif sendiri. Tapi masyarakat pengen tahu dari sosok Pak Triawan sendiri, biasanya di luar kesibukannya apa Pak yang dilakukan? Bersama keluarga mungkin? Iya, saya selalu sempatkan pergi bersama keluarga, walaupun susah sekali cari waktunya yang pas ya. Terus terang di 4 tahun terakhir ini saya banyak kehilangan kesenangan pribadi lah. Tapi nggak apa-apa karena begitu kita melakukan sesuatu dan hasilnya terasa di masyarakat, itu kesenangannya luar biasa. Masih bermusik nggak sih Pak? Untuk diri sendiri aja. Untuk diri sendiri. Karena kalau untuk jadi menghasilkan karya yang profesional juga harus ditekuni dengan penuh waktu ya, full time. Ya nggak bisa lah. Saya udah meninggalkan itu. Justru sekarang saya menyediakan waktu saya untuk bisa memajukan tadi subsektor termasuk musik tadi. Ya. Membagi pengalamannya begitu ya, kemudian juga skillnya sendiri. Pak Triawan Munaf, kalau kita bicara mengenai inspirasi sendiri, sosok inspiratif Pak Triawan itu siapa? Aduh, nggak ada satu dua. Oh, banyak banget banyak sekali ya. Saya melihat orang punya kekuatan, punya kelemahan. Ya kita ambil kekuatannya aja, kelebihannya. Jadi nggak bisa kita satu sosok kita satu orang itu pasti perfect, nggak bisa lah. Pasti ada kelemahan mereka yang mesti kita bedai. Nah, orang yang punya kelebihan itu banyak sekali di dalam maupun di luar negeri dari berbagai bidang ya. Nah kita bisa ambil dari mereka, optimisme mereka ya. Kemampuan mereka untuk bangkit kembali kalau sudah gagal, ya itu yang paling penting gitu. Bahwa mencoba dan gagal itu bukan sebuah kegagalan abadi ya, karena kita dengar cerita-cerita orang bahwa dalam melakukan inovasi mereka melakukan percobaan terus. Yang menciptakan lampu atau listrik Thomas itu. Alva Edison ini lampu nggak akan ada pemirsa. Kalau dia mencoba 3.000 kali. Nah itu dia ribuan kali sendiri. Dan itu ternyata dilakukan juga oleh Pak Triawan Munaf begitu ya. Jatuh bangkit begitu. Tapi pengalaman yang paling berharga Pak. Ini kan udah pernah sebagai musisi juga, kemudian juga pernah berpartai juga Pak? Nggak pernah ya. Nah sekarang menjadi pejabat publik sendiri, yang paling menarik begitu ya sepanjang hidup yang dilakukan gitu, apa Pak? Ya justru ini waktu mendirikan Bekraf ini, mendirikan Badan Ekonomi Kreatif dari nol, kalau boleh dibilang ya. Ternyata tidak semudah mendirikan perusahaan swasta, karena ini sebuah birokrasi, ya, dengan segala aturan yang sangat ketat dan sangat rumit, ribet, gitu ya. Tapi alhamdulillah setelah berjalan 1 tahun, kemudian sekarang kita sudah dirasakan manfaatnya. Itu pengalaman yang luar biasa. Mungkin nggak akan terulang lagi bagi saya. Mendirikan, kalau memimpin sebuah kementerian, memimpin sebuah lembaga yang sudah jadi, ya mungkin ya sudah ada gitu ya. Tinggal membenahi apa yang sudah ada. Kalau kami kan dari nol, mencari kantor sendiri, ya, mencari kantor sendiri itu berbulan-bulan kita nggak dapat, ya. Lalu merekrut orang-orangnya dengan cara-cara birokrasi yang sangat rumit, ya, dengan interview yang berulang kali dan luar biasa. Tapi yang paling saya senang adalah pada saat pemerintah membuka kesempatan kerja bagi milenial ya untuk bekerja di kementerian-kementerian setelah ditutup lama, ya, apa istilahnya CPNS. Ya, CPNS, pendaftar kepada Badan Ekonomi Kreatif itu yang tertinggi dibanding di kementerian lain, paling tinggi. Jadi satu posisi di Badan Ekonomi Kreatif diminati oleh 135 calon orang, calon kandidat ya, kandidat CPNS. Itu paling tinggi. Berarti apa? Ada minat milenial, lulusan-lulusan universitas yang terbaik di Indonesia untuk masuk di bidang ekonomi kreatif melalui Badan Ekonomi Kreatif. Selain mereka tentu menciptakan lapangan kerja sendiri, ya. Jadi kegairahan ini yang tadi saya katakan, peningkatan kontribusi ekonomi kreatif kepada PDB yang so far selama ini naik 100 triliun setiap tahun, ya, itu luar biasa. Dan saya yakin kalau ekosistemnya sudah terbentuk nanti, ya, ini juga sebuah pencapaian yang harus kita kejar. Kalau ekosistem sudah terbentuk, bukan 1.100 triliun lagi, tapi harusnya bisa 2.000 triliun, 3.000 triliun. Dan ini tidak merusak alam, karena tidak menggunakan sumber daya alam berlebihan. Banyaknya adalah gagasan, ide, kreativitas yang tidak ada
dasarnya. Kalau Oke, oke, luar biasa. Tapi Pak Triawan, ada pesan nggak? Oke, ini perlu pesan juga nih dari Pak Triawan sendiri. Ini bagaimana tadi agar semangat, kemudian juga motivasi nggak cuma untuk generasi milenial, semua level masyarakat Indonesia sendiri. Nah, kreativitas ini nggak boleh di stop ya. Oke, gimana Pak? Jadi satu yang belum saya ceritakan ini nanti menyangkut kepada apa yang kita tuju adalah bagaimana Indonesia di akhir tahun yang lalu, Badan Ekonomi Kreatif atas nama Indonesia membuat sebuah konferensi kreatif dunia pertama di dunia, yang namanya World Conference on Creative Economy, WCCE. Pandangan masyarakat dunia gimana? Luar biasa. PBB mengakuinya dan beberapa negara memperebutkannya untuk diadakan di negara lain tahun berikutnya. Ya. Nah, di dalam WCCE atau World Conference on Creative Economy ini ada satu kata ya yang kita canangkan, yang kita ciptakan dan langsung juga diserap oleh dunia kreatif di dunia, yaitu inclusively kreatif. Inclusively kreatif. Artinya kreativitas itu untuk semua orang. Anda umurnya berapapun, suku apapun, ya, disabilitas atau abilitas atau apapun juga Anda bisa mencipta. Ya, jadi ini kreativitas adalah untuk semua orang. Ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal ras, tidak mengenal agama, semua orang bisa mencipta dan bisa dengan ekosistem yang baik nantinya bisa mendapatkan kesejahteraan dan itu akan menimbulkan pertumbuhan di sebuah negara. Gitu. Nah itu dia, ini ajakan dari Pak Triawan Munaf dan juga Badan Ekonomi Kreatif untuk kita sama-sama nih membangun ekonomi kreatif di Indonesia. Yang inklusif. Yang inklusif. Jangan eksklusif. Ya inklusif sendiri. Apakah dengan terbentuknya, ini sekitar 4 tahunan sendiri ya, Badan Ekonomi Kreatif sendiri, ini justru akan tadi memangkas birokrasi nggak sih? Kadang-kadang kan orang, aduh birokrasinya ribet gitu ya. Untuk menjadi kreatif karena banyak benturan-benturan birokrasi yang ada di Indonesia sendiri. Ini gimana? Jadi kalau kita katakan birokrasi itu tidak semuanya negatif, ya, karena kita menggunakan uang pembayar pajak, uang rakyat, sehingga harus hati-hati dalam mengelolanya. Ya, melalui birokrat-birokrat yang andal, proses-proses pengelolaan keuangan negara yang untuk kita jadikan sebuah manfaat bagi masyarakat itu harus rapi, agar tidak ada yang dikorupsi, ya, diselewengkan. Jadi kalau birokrat yang bagus, birokrasi yang dijalankan dengan bagus, ya, yang kita tidak boleh anut adalah kalau di bidang ekonomi kreatif, yang terutama pemasaran produk adalah calo-calo atau orang-orang middleman dalam memasarkan produk. Itu nggak ada lagi ya Pak ya? Nggak ada lagi masih, kayak gitu ya? Oh masih ada? Gini, seorang pembatik, ya, dia ingin jual kepada Anda sebagai pembatik. Tapi di tengah ini banyak sekali orang yang memanfaatkan. Jadi batik yang yang harusnya dinikmati karena dibuat berbulan-bulan oleh si pembatik tulis ini, dijual ke konsumen dengan harga yang sangat tinggi, tapi si pembatiknya hanya mendapat sangat rendah. Nah itu, ya? Itu dia. Nah itu harus kita pangkas yang tengah-tengah itu, supaya hasilnya bisa maksimal kepada batik. Lalu kopi, petani kopi yang sudah bekerja ini dimanfaatkan oleh pedagang yang trader yang hanya jadi calo. Nah itu dia. Menjadi 30.000 sampai 40.000 per cangkir. Petani hanya menikmati 1.000 perak per kilogram atau 2.000 perak per kilogram. 1 kilogram itu 70 cangkir. Bayangkan nggak? 1 kilogram bisa menjadi 70 cangkir. Ya, dia hanya dapat maksimal Rp4.000. Nah, ini 1 dia. kilogram. Dijual menjadi 40.000 satu cangkir. Nah, ini kan ada yang nggak beres gitu ya. Memang ada satu ekosistem yang harus punya biaya, distribusi harus ada biaya, pengangkutan, pengemasan harus ada, promosi mesti ada. Tapi jangan sampai hal tersebut tidak dinikmati oleh orang Indonesia. Bekraf hadir ya untuk masalah-masalah ini. Baik Pak Triawan, terima kasih. Hadir di toko kita. Banyak sekali yang nanti kita bisa sharing ya Pak ya. Mungkin di segmen berikutnya begitu ya, atau di waktu yang berikutnya begitu. Ini masih banyak yang harus bisa saya ceritakan tapi nggak ada waktunya. Iya, waktu kita memang terbatas, tapi tadi pesan, kemudian juga perjalanan, kemudian juga langkah-langkah yang sudah dilakukan Bekraf ini langkah nyata ya Pak ya. Untuk tadi meningkatkan bagaimana ekonomi kreatif di Indonesia sendiri memiliki ekosistem yang baik, lagi-lagi tadi ya, menciptakan sistem yang baik sendiri untuk masyarakat Indonesia. Pak Triawan, terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, saya Adam Lewis harus pamit dari hadapan Anda di toko kita. Sampai jumpa.